Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita sambung lagi. Asarun fi wujub ittiba'il qira'at. Ya, silakan. Atharun fi wujub ittiba'il qira'ah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Ali radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an yuqra'al an yuqra'a an yuqra'a kul An yaqra'a. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an yaqra'a kulla rajulin minkum kama alima. Ya. Artinya apa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar membaca kepada orang lain. Membaca. Sebenarnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian agar setiap orang membaca. Agar setiap orang membaca sebagaimana yang dia ketahui. Kalau teks hadisnya sebetulnya ada ini ya, di Sahih Ibnu Hibban, Mbak. Sebentar. Ya. Ini yang teks hadisnya ya. Mau coba tampilkan. Nah ini tadi yang aslinya dari sini Mbak ya. Ya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban nomor 747 atau versi lain 2769 ya. Ya, itu di kitab Sahih Ibnu Hibban karya Imam Ibnu Hibban ya. Di sini disampaikan akhbarana Muhammad bin Ya'qub al-Khatib bil Ahwaz. Ya. Muhammad bin Ya'qub seorang khatib di daerah Al-Ahwaz, ya, suatu daerah di sana ya. Mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ma'mar bin Sahal menceritakan kepada kami, dia berkata, Amir bin Mudrik menceritakan kepada kami, dia berkata, Israel menceritakan kepada kami, ya, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah. Ya. Ini Imam Asim ya, Imam Qiraah. Kemudian dari Zir ini salah satu guru Al-Imam Asim ya, yang diturunkan kepada Imam Syu'bah ya, bacaannya. Nah, jadi Imam Syu'bah itu membaca dari Imam Asim melalui jalur Zir bin Ubais, kemudian dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita suatu ketika Rasulullah SAW membacakan kepadaku surat Ar-Rahman. Sore harinya aku keluar menuju masjid. Sekelompok orang duduk di hadapan. Aku pun berkata kepada seorang laki-laki di antara mereka, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepadaku. Ternyata orang itu membaca dengan menggunakan beberapa huruf atau bahasa yang tidak pernah aku baca. Nah, ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, selevel sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat konsen di Al-Quran ya, itu pernah mendapati sebagian sahabat ya membaca dengan bacaan yang belum pernah beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Maka aku pun bertanya, ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapakah yang telah mengajarimu membaca seperti itu? Ya. Jadi langsung to the point ya, tanyakan saja gitu kan. Kemudian dia menjawab, sahabat tersebut, Rasulullah SAW lah yang telah mengajariku membaca seperti itu. Nah, akhirnya untuk memastikan ya Mbak ya, nah, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kan sudah sering gitu ya mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, tapi kok nggak pernah gitu mendapati bacaan seperti itu. Nah maka karena berselisih terkait dengan bacaan itu, maka akhirnya beliau pergi kepada Rasulullah SAW. Kami semua pergi ke tempat Nabi hingga kami pun dapat berdiri di hadapan beliau. Kemudian aku berkata, sahabat Abdullah, kami telah berselisih mengenai bacaan-bacaan Al-Quran kami.
Nah, mendengar itu tiba-tiba raut muka Rasulullah SAW berubah. Artinya marah gitu ya. Lalu beliau menemukan kegelisahan pada dirinya. Ya, setelah aku menyebutkan adanya perselisihan tersebut ya terkait dengan bacaan Al-Qur'an gitu ya. Nah, beliau pun bersabda, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian binasa karena adanya perselisihan di antara mereka. Ya, innama halaka man qablakum biikhtilaf ya. Nah, kemudian beliau memerintahkan Ali ya, fa amara Aliyan yang untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW ya kepada para sahabat ini ya. Kemudian faqala Ali radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an yaqra'a ya kullu rajulin ya, an yaqra'a kullu rajulin minkum kama ullima. Kalau di sini teksnya dengan ullima ya. Nah, fa inna ma ahlaka man qablakum al-ikhtilafu ya. Nah, qala fantalaqna wa kullu rajulin minna yaqra'u harfan la yaqra'u sahibu. Nah, ini ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu menyampaikan pesan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kalian agar setiap orang di antara kalian membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang telah diajarkan kepadanya. Nah, itu. Ketahuilah sesungguhnya perselisihan telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kami semua pun pergi ya dari tempat Rasulullah SAW. Lalu setiap orang di antara kami membaca Al-Quran dengan satu huruf atau satu ragam ya bacaan yang tidak dibaca oleh orang lain. Jadi apa sih faedahnya dari sini? Ya, diantaranya pertama bahwa bacaan Al-Quran ini ragamnya sangat banyak ya. Yang diajarkan kepada para sahabat itu ya berbeda-beda dan bahkan sampai satu sahabat tidak mengetahui bacaan sahabat yang lain. Kisah yang lain yang disebutkan dalam beberapa literatur kitab qiraat ya Mbak ya. Nah, itu terkait dengan sahabat Umar bin Khattab ya dengan sahabat Hisham ya. Itu juga berselisih bacaan ya sampai sahabat Umar menarik ya baju sahabat Hisham itu diadukan kepada Rasulullah SAW karena bacanya kok aneh gitu ya. Nah, itu pun sama kasusnya. Jadi supaya tidak dijadikan perselisihan gitu kan. Ketika Rasulullah SAW mendapati dari sahabat Umar ya Umar sebelumnya menyampaikan kepada sahabat Hisham, ya aqra'ani Rasulullah SAW gitu, ya. Rasulullah SAW membacakan kepadaku, mengajariku cara bacanya seperti ini gitu kan. Sahabat Hisham juga sama, aqra'ani Rasulullah SAW ya. Sama-sama mendapati Rasulullah SAW mengajarkannya memang seperti itu dan memang berbeda gitu. Nah, maka sama Rasulullah SAW pun memerintahkan supaya membaca sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, gitu. Ya, jadi dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa patokan ketika kita terjadi perselisihan yang paling utama dan terutama adalah mengikuti bacaan guru. Tapi gurunya tentu yang memiliki jalur juga sama ya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, seperti itu. Walaupun selain itu juga tentu kita harus punya acuan juga ya. Makanya kalau untuk anak pribadi gitu Mbak, ketika terjadi perbedaan misalkan contoh gitu ya, bacaan yang waktu itu yang pernah kita bahas terkait dengan miladunhu ya Mbak ya. Nah, miladnihi, Syu'bah itu kan ada 2 mazhab itu ya. Terus kita ngikut yang mana? Ya kita hasil dari talaki. Ya. Kemudian ada lagi tambahan Mbak, ya supaya nggak bingung juga masih dalam keadaan bingung ya kita tambahi dengan referensi. Selain kita bertalaki, ya untuk memastikan ketersambungan bacaan kita, kemudian juga ditambah dengan adanya referensi. Referensi dari apa? Dari kitab, ya, kitab yang mu'tamad, yang diakui oleh para ulama. Kan itu. Nah, kemudian kalau berikutnya, kalau ada teorinya, berarti kita pakai juga teorinya, supaya menguatkan apa yang menjadi
pilihan kita dalam membaca seperti itu ya. Banyak kan nanti kasus-kasusnya, bukan hanya miladunihi, juga iklab ya, fasyafawi itu juga ada yang furjah, kemudian ada yang tibak fasyafatain ya. Nah, ini pilih yang mana ya, acuannya itu tadi. Kalau anak 3 ya Mbak ya, talaki, referensi, kemudian juga teori gitu Mbak ya. Nah, supaya apa? Kalau cuma talaki doang itu masih katanya gitu ya. Atau saya dapatnya gini kok. Nah, gitu. Cuman kan tidak menjamin apakah betul gitu kan. Artinya ketika kita baca kepada guru kita memang betul-betul seperti itu. Kan nanti ketika misalkan dari guru murid yang lain gitu ya, dari guru yang sama dengan yang kita ambil, ternyata kadang-kadang bisa jadi beda juga gitu ya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan Mbak Rahil misalkan punya murid ya Mbak ya, ngajarnya sama kan. Misalkan dalam satu semester itu berapa kali pertemuan, kan ngajarnya sama tuh ke berapa orang murid gitu ya Mbak. Nah, kemudian juga hadirnya sama, jamnya juga sama gitu. Sekarang ketika ujian ya Mbak, ketika ujian, kira-kira nilainya sama nggak Mbak semuanya Mbak? Nggak usah jauh-jauh, misalkan 10 orang murid aja. Kira-kira sama nggak semuanya nilainya? Beda, Kak. Nah, itu pasti beda ya. Walaupun sama gurunya, sama durasinya gitu ya, sama tempatnya lagi gitu kan. Tapi ternyata ada saja bedanya ya. Demikian juga dengan talaki, Mbak. Dengan talaki pun akan terjadi seperti itu, dan itu real gitu. Karena dulu sering mendapati gitu ya, beberapa cerita gitu ya dari para guru yang terdahulu gitu ya. Di antaranya murid-murid Kiai Munawir gitu kan, ketika berdasarkan hanya dari saya dapat dari guru begini kok, saya setorkan tapi nggak dikoreksi gitu. Yang satu lagi enggak, beliau ngajarinnya seperti ini. Nah, kadang-kadang terjadi itu, Pak. Terus apa nih yang menjadi acuannya kalau seperti itu ya? Nah, maka butuh adanya panduan ya, panduan kitab gitu untuk menjadikan acuan ketika kita berbeda. Nah, seperti itu. Kalau dari guru ada kitabnya ya dari kitabnya guru gitu, atau gurunya pakai pegangan apa kitabnya ya kita ngikutin seperti itu. Itu lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Minimalnya ini talaki dengan referensi. Karena memang sekarang banyak ya saudara-saudara kita yang artinya ketika berbeda itu ya udahlah masing-masing aja sesuai guru. Mending kalau gurunya beda ya Mbak. Tapi kalau gurunya sama gimana? Nah, pernah Mbak ya barangkali mendapati atau mungkin nanti ya, gurunya sama tapi kok beda ketika nyampe ke muridnya gitu. Iya itu betul-betul terjadi. Gitu. Kan bingung. Udah ngikutin gurunya yang mana gitu kan? Sama-sama jalurnya misalkan saya Aiman gitu, tapi kan yang satu ngajarkan begini, yang satu kok beda ya. Nah, maka acuannya apa? Ya referensi dari Syekh Aiman ada kitab gitu kan. Tinggal dicek gitu. Bagaimana Syekh Aiman membacanya. Nah, paham ya, Mbak? Jadi Iya. sebagaimana yang diajarkan plus, nah gitu. Ada juga acuannya supaya enak kita punya pegangan kuat gitu. Ya, seperti itu. Walaupun tetap yang paling utama adalah talaki musyafah. Ya, karena ini memang perintah dari Rasulullah SAW. Membaca sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Ini paling selamat dan paling benar ya, sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu untuk mendukung kebenaran itu ditambah dengan referensi yang mutamat, yang valid itu ya. Nah, seperti itu. Ini diantara beberapa faedah dari hadis ini itu ya, atau asar ini yang dari sahabat tapi bisa dikatakan marfu hingga Rasulullah SAW, bahwa ketika kita membaca itu kita baca mengikuti dari guru kita, karena memang bacaan Al-Quran itu turun temurun itu ya Mbak. Kemudian juga di antara faedah yang lain adalah bahwa kalau kita belajar Al-Quran mesti berguru ya Mbak. Mesti berguru, dan bergurunya juga anjurannya tentu adalah sampai selesai 30 juz gitu. Bahkan bukan hanya sekali dua kali, kalau Rasulullah SAW contohkan dan juga para sahabat itu kan membaca ke guru itu kan bukan hanya sekali dua kali ya, bahkan lebih gitu ya. Nah,
Itu diteruskan tradisi itu sampai kepada imam-imam qiraat, para imam-imam riwayat gitu ya. Misalkan kalau Imam Qaulun ditanya berapa kali khatam kepada Imam Asim gitu ya. Beliau jawab nggak pernah dihitung, yang penting selama sekian tahun aja. Gitu ya. Nah, selama sekian tahun. Jadi tahunnya tahun aja. Jadi nggak mikirin berapa kali khatamnya enggak. Itu pun yang beliau kira-kirakan gitu. Kalau nggak salah itu 20 tahun ya. 15 atau 20 gitu ya. Di sebagian kisah tentang beliau. Jadi nggak pernah ngitung hatam, bukan gitu. Kalau sekarang ya kebanyakan memang sudah hatam ya sudah gitu ya. Padahal bagusnya ya sampai berkali-kali untuk memastikan lagi kepada guru gitu kan bagaimana bacaannya. Kalau sekarang kan kebanyakannya begitu, selesai ya sudah gitu ya. Nah giliran ketemu teman yang sama guru kok beda. Nah, ya oke. Baik, seperti itu ya Mbak ya. Jadi intinya harus berguru, tidak boleh apa berdasarkan apa misalkan nonton YouTube gitu ya. Sekarang YouTube kan ya alhamdulillah sih sudah banyak ya, memudahkan lah. Tapi kadang-kadang kemudahan itu dijadikan sebagai tujuan gitu ya. Harusnya sarana ya sarana, bukan jadi tujuan gitu. Maksudnya tujuan itu gimana sih? Ya belajarnya kayak YouTube gitu kan. Nah, bacanya ngikutin di YouTube gitu. Cuman kan jadi masalah itu kalau Quran kan mesti dikoreksi gitu ya. Kan nggak bisa YouTube itu ngoreksi bacaan kita kan gitu. Tapi kalau live seperti ini masih diperbolehkan oleh para ulama ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim pernah menyebutkan terkait itu ya, pernah Ana share juga di grup ya Mbak, yaitu tentang bertalaki via online, bahkan mengambil sanad via online. Boleh nggak sih gitu ya? Nah, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, tapi mutun kitab. Ya, kata beliau boleh ya. Tentu dengan syaratnya itu tadi ya, artinya maksimal gitu dalam mengusahakannya ya. Usaha misalkan sinyalnya ya, jadi tidak ada gangguan gitu ya, ketika ada faut harus dilengkapi, nah seperti itu masih boleh ya, seperti itu. Jadi nggak mutlak harus hadir gitu ya, itu tentu lebih baik tentu ya, kita katakan lebih baik, tapi bukan sebuah keharusan harus apa namanya offline, dan tidak boleh online itu juga kurang tepat ya. Boleh online nggak apa-apa ya. Yang penting tadi live, kalau apa namanya, Anda mensyaratkan harus live. Terus gimana kalau yang ini yang rekaman? Nah, kalau rekaman Anda nggak sepakat gitu. Ya, kan ada juga yang kadang ngajinya katanya ngaji ya misalkan berapa halaman nanti dikirim ke ustadznya ngoreksi. Itu mah menurut Anda tasih saja kalau itu ya. Bukan talaki ya. Kalau talaki itu ya langsung gitu ya. Langsung apa namanya? Ada pertanyaan jawab, ada baca dengar gitu, itu namanya talaki masih gitu ya. Cuma talakinya sekarang bisa via online seperti itu Mbak. Oke, sudah jelas ya terkait dengan hadis ini. Baik, iya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut, masih berkaitan juga dengan itu. An Hammad bin Ibrahim. An Hammad bin Ibrahim qala Abdullah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dari Hamad bin Ibrahim beliau berkata, dari Abdullah beliau berkata, ikutilah dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru karena sesungguhnya itu telah cukup bagi kalian. Ya, baik. Asar ini cukup populer dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, Mbak. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, beritiba'lah, mengikut ya. Mengikut berdasarkan ilmu tentu ya. Jangan berbuat apa? Mengada-ngada ya. Nah, seperti itu, atau biasa diistilahkan dengan berbuat bid'ah gitu ya. Nah, jangan membuat hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dalam sebagian apa namanya? Bidang ya, saudara-saudara kita sangat ketat, sangat apa selektif gitu ya. Jadi kalau beribadah harus sesuai gitu, jangan ini gitu ya. Kalau dalam bermuamalah harus sesuai, jangan berbuat bid'ah gitu. Nah, itu dalam hal yang atau dalam bidang yang lain gitu. Nah, bagaimana dengan yang Al-Qur'an? Al-Qur'an tentu lebih layak lagi gitu. Al-Qur'an lebih layak lagi.
Artinya dalam hal apa? Ya membacanya gitu. Kalau dalam amaliyah yang lain saja kita wajib mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita, apalagi bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran tentu lebih wajib, bahkan paling wajib mengikuti apa ya, cara bacanya, lafaz-lafaznya ya, bacaan Al-Qurannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Tidak boleh berbuat bid'ah ya. Nah, berbuat bid'ahnya nambahin bacaan misalnya atau bikin bacaan sendiri lagi, nah seperti itu ya. Di antaranya apa sih kalau yang ini, walaupun sebenarnya ada sih sebagian khilaf ya terkait dengan apa namanya talfik, Mbak. Ya, talfik apa sih? Yaitu mencampur adukan tumpang tindih bacaan. Tumpang tindih itu dalam artian gini. Dalam satu ayat itu satu lafaz misalkan ada yang kekhususan waras gitu ya. Nah, kita baca dengan yang waras. Kemudian satu lafaz lagi yang lain ikutin bacaan yang lain, Mbak. Misalkan hafs itu. Jadi dalam satu ayat itu kita ngebaca dengan dua itu. Bukan dimaksudkan untuk belajar ya, untuk menjamak qiraat bukan ya. Kalau itu tentu diperbolehkan karena belajar konteksnya. Kalau ini dalam konteks tilawah ya, atau dalam sholat bahkan ya. Nah, sebagian ulama itu memperbolehkan bahasa itu. Tapi mayoritas itu tidak memperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu kan sudah punya acuan ya. Artinya sampai-sampai tadi sahabat aja tidak mengetahui bacaan sahabat yang lain, kan berarti artinya Rasulullah SAW mengajarkan itu kan satu paket ya, Mbak. Dari Al-Fatihah sampai Anas kepada sahabat ini dengan satu apa? Satu bacaan. Gitu. Nah, kemudian ketika terjadi perselisihan, Rasulullah memerintahkan apa? An yaqra'a kullu rajulin ya kama ulima. Nah, berarti kan di sini satu paket bacaan itu bacalah dengan cara yang seperti itu. Tidak boleh apa? Tidak boleh nyampur dengan bacaan yang lain. Nah, jelas ya Mbak sampai di sini ya? Karena memang ada sebagian ulama atau fuqaha ya, sebagian fuqaha itu ada yang memperbolehkan talfik. Alasannya kenapa ya? Semuanya kan bacaan dari Rasulullah SAW, jadi sah-sah saja gitu. Tapi anak kurang sepakat Mbak dengan itu. Kenapa? Karena jelas di dalam asar tadi ya, dalam hadis tadi dikatakan sahabat yang satu tidak mengetahui bacaan sahabat yang lain. Berarti kan Rasulullah aja nggak nyampur gitu. Ya, bahkan menyuruh membaca masing-masing bacaan, nggak boleh apa? Nggak boleh. Udah sesekali kamu baca pakai bacaan Abdullah bin Mas'ud, sesekali pakai bacaan yang Umar gitu kan enggak. Gitu ya. Maksudnya dalam satu ayat itu kan enggak boleh kan gitu. Enggak ada tuntunannya seperti itu. Sehingga walaupun memang ada yang membolehkan taktik, mencampur adukan, tapi kalau untuk anak condongnya jangan, Pak. Ya, kenapa? Apalagi ditambah ini, ittabi'u wala tabtadi'u. Jangan berbuat bid'ah, jangan mengada-ngada dalam membaca. Mengada-ngada itu apa? Ya diantaranya itu kalau yang menurut anak gitu ya, Mbak, yaitu nyampur aja lah gitu. Sekali ya, satu ayat itu lafadznya alladzina yu'minuna bima apa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa itu kan sebenarnya enggak satu bacaan itu, Mbak. Yang yu'minuna itu enggak pernah baca waras seperti itu, bacanya yu'minuna diibdal kan waras itu. Tapi giliran wa yuqimus sholata itu kan bacaan waras itu. Nah, kenapa? Bahkan ditegaskan oleh Husni Usman dalam kitab Haqqatillah beliau ya. Ya, kalau kita membaca seperti ini, seperti talfik ini, dikhawatirkan kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin baca seperti itu, nyamper-nyamper begitu. Yang ada itu kan harusnya baca dengan yang sudah dipelajari masing-masing. Artinya apa? Usulnya, farsnya gitu ya, Mbak. Periwayat itu sudah ada gitu. Ikuti aturan itu. Gitu. Itulah yang diajarkan dari jalur yang ini. Gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda memang jadinya bid'ah kalau seperti itu. Ya.
nyampur-nyampur seperti itu. Walaupun betul semua cara baca ini dari Rasulullah SAW, tapi ada aturan mainnya gitu. Nggak asal udah sama dari Rasulullah ya udah bacalah gitu kan. Nah, itu nggak bisa juga seperti itu ya. Sekarang walladzina yu'minuna bima, harusnya 6 kan yang waras kan, bacanya 2 doang. Nah itu kan nggak benar kalau seperti itu ya. Nah itulah yang kalau apa namanya dibilang itu riskan sekali menjadi apa namanya perkara yang diada-adakan atau bid'ah itu tadi dalam membaca Al-Quran. Walaupun tetaplah ya kita hormati yang berpendapat seperti itu, tapi untuk anak pribadi terus terang kurang sepakat ya lebih menjaga lebih hati-hati dalam menjaga bacaan itu lebih diutamakan karena bacaan itu kan sudah punya jalurnya, sudah punya cara bacanya seperti itu ya. Baik, Pak Kofi itu sudah dicukupkan. Ya, cukup banyak sebetulnya cara bacanya gitu kan. Jadi apa sih baca nyampur-nyampur begitu kan? Tinggal pilih aja mau yang versi Hafsnya yang mana, yang Satibiyah atau yang lain yang misalkan yang Al-Misbah atau yang lain gitu kan. Sudah ada paket bacaannya seperti itu. Yang mau pakai yang apa namanya? Syobah ya, pakai jalurnya yang Imam Syobah seperti itu. Itu baru ittabi' ya. Nah, jadi apa sunnatun mutaba'ah ya caranya begitu. Sudah jelas ya, Mbak? Ya, Ustaz. Oke, lanjut, Pak. Anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah qala inni qad sami'tul qurra'a wajadtuhum mutaqarribina faqra'u kama ulimtum wa iyyakum wal ikhtilaf wat tanattu'. Dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin berkata, sungguh saya telah mendengarkan para qori membaca dan saya mendapati mereka mutaqarribin berdekatan bacaannya. Ya, artinya bersepakat lah ya, sama. Gitu ya. Maka Gitu. bacalah sebagaimana kalian diajarkan dan jauhilah dari ikhtilaf dan berlebih-lebihan dalam. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ya bahwa dari Abdullah ya, nah, misalnya Abi Wa'il dari Abdullah bahwa di sini maksudnya para qurra itu ya dari kalangan sahabat gitu ya, dari kalangan tabi'in gitu ya, para ulama ahli qiraat gitu ya. Itu sama semuanya. Faqra'u kama ulimtum. Baca sebagaimana yang sudah diajarkan. Baca atau aplikasinya sekarang bacalah sebagaimana jalur periwayatannya masing-masing gitu. Nah, itu yang lebih mendekati kepada kebenaran gitu ya. Artinya jalur periwayatan apa ya sudah pasti berguru lah gitu ya. Kalau punya jalur periwayatannya. Nah, seperti itu. Baca sebagaimana yang sudah diajarkan ya dari masing-masing itu. Wa iyyakum wal ikhtilaf, jauhilah dari berselisih masalah itu gitu ya. Atau juga termasuk mencampur adukan juga gitu ya. Nah, maka itu kalau yang versi Ana itu sama seperti itu. Jangan nyampur-nyampur gitu ya. Yang satu berselisih saling membenarkan bacaan masing-masing, ya satu lagi nyampur-nyampur, itu juga nggak benar juga. Ya, jadi tetap sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Wa iyyakum wa tanattu. Dan hati-hati juga dari apa? Tanattu, berlebih-lebihan, atau istilahnya juga takalluf gitu. Artinya membacanya terlalu berlebihan gitu. Berlebihan itu dalam artian melebihi batas aturan atau melebihi standar gitu ya dalam membaca. Ya, artinya berlebihan itu ya diantaranya terlalu ekstrim dalam mengucapkan makhraj dan sifat gitu ya. Yang padahal harusnya dilembut. Terus gimana kalau yang baru belajar? Kalau yang baru belajar oke lah enggak apa-apa ya. Nah, tapi nanti untuk kelanjutannya ya bacanya dilembutkan ya seperti itu. Pertama membacanya masih mungkin bisa jadi takalluf, nggak masalah karena memang untuk melatih, tapi berangsur-angsur hal itu disesuaikan dengan standarnya seperti itu. Ya, jadi para ulama sepakat faqra'u kama ulimtum. Ya, silakan lanjut. Wa an Urwah
bin Zubair qol innama qiraatul Qur'an sunnatun minas sunani faqra'uhu kama uqritumuhu. Ya, artinya. Urwah bin Zubair berkata bahwasannya bacaan Al-Quran adalah sunnah dari sunnah-sunnah yang diikuti. Maka bacalah sebagaimana kalian dibacakannya. Ya, baik, sama seperti yang diajarkan cara membacanya gitu ya, Pak. Nah, jadi termasuk sunnah. Ya. Sunnah itu ya mengikuti jalurnya, gitu ya, mengikuti aturannya. Nah, seperti itu. Oke, jadi apa namanya, bacanya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dari cara membaca. Oke, lanjut, Pak. An Shibli bin Ubad qol kana benu Muhaisin Muhaisin wa benu Katsir yaqra'ani wa anihkum wa anuhkum. anushkur wa qala tukhruj qala rabbukum rabbung surni wa nahwuhu faqala Shibli bin Abbad faqala Shiblu bin Abbad faqultu lahuma innal araba la taf'al hadza wala ashaban nahwi faqala innan nahwa la yadkhul fi hadza wa hakaza sami'tu a'immatana wa man madha minas salaf. Dari Shibl bin Ubad berkata bahwasanya Ibnu Muhaisin dan Ibnu Katsir membaca wa anuhkum anushkur wa qala tukhruj wa qarrabbuhkum rabbung surni wa nahwuhu dan semisalnya. Maka Shibl bin Ubad berkata bahwa saya berkata kepada mereka berdua bahwasanya orang Arab tidak melakukan hal ini, Ustaz. Ya. Dan juga tidak pada ahli nahwu. Maka kembali ke ini, Ustaz, ya, Ibnu Katsir dengan Muhaisin. Ya, nanti Anda jelaskan. Faqala, kemudian beliau berkata, inna nahwa, sungguhnya ilmu nahwu ya. Tidak masuk dalam hal ini. Dan ini sebagaimana yang saya dengar dari imam-imam kami dan orang-orang sebelum kami. Baik, jadi ada mungkin nanti sebagian ya, kalau kita pas pelajari itu beberapa kaidah-kaidah atau rumus-rumus. Ya, rumus-rumus. Nah, kemudian apakah rumus-rumus itu bisa berlaku mutlak? Jawabannya apa? Tidak gitu. Ya, jawabannya tidak. Ya contohnya yang waktu itu lah, nggak usah jauh-jauh, yang masih sama dengan Hafs apa? Ya Syu'bah ya. Syu'bah ketika lafaz Ridwan semuanya dibaca apa? Ridwan. Ya. Tapi ternyata ada yang tidak ngikutin kaidah itu gitu ya. Ada kata Ridwan yang dia dibacanya dengan Ridwan saja, bukan Ridwan. Seperti itu. Kemudian nanti ada rumus-rumus yang lain pun sama. Jadi makanya kalau di sebagian kitab itu, diantaranya yang ditulis oleh Imam Abu Amr Ad-Dani juga ya, terlalu lupa nama kitabnya. Jadi kewajiban kita untuk apa? Mengikuti bacaan, jangan mengkiaskan. Ya, dari sisi lafaz, dari sisi cara baca juga tidak boleh dikiaskan. Ataupun dari sisi memaknai dari perbedaan cara baca itu dari antar riwayat itu. Kita kiaskan gitu. Kita kiaskan ya. Jadi para ulama sangat tidak menganjurkan ya, sangat-sangat melarang gitu ya terkait mengkiaskan Al-Qur'an seperti itu. Terutama di cara baca di sini, konteksnya di sini ya. Jadi nggak bisa rumus itu diterapkan seperti itu.
Bahkan nggak usah jauh-jauh lah, nahwu sendiri saja itu kan sebetulnya kan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kan kalau dulu ketika Anda belajar, acuannya bahasa Arab yang fusha, yang resmi, yang baku ya Pak, ya. Itu ada 3 acuan. Yang pertama apa? Dari Al-Quran, dengan ragam bacaan yang ada. Pak. Itu semuanya mutawatir kan, sehingga itulah yang dijadikan acuan lughah fusha. Kemudian yang keduanya apa? Hadis. Itu. Bahasa Arab yang fusha bisa didapat dari hadis Nabi SAW. Tentunya yang sahih ya, atau minimalnya hasan. Yang ketiganya apa? Dari syair jahiliyah. Nah, gitu. Ya, dari syair-syair jahiliyah. Karena apa? Karena dulu pada masa turunnya wahyu itu kan sedang masa kejayaan orang Arab dalam sisi bahasa gitu. Makanya diturunkan Al-Quran itu kan mengikuti apa namanya trennya lah ibaratnya pada waktu itu. Trennya apa? Yaitu dengan pamer bahasa, keindahan bahasa. Nah, jadi betul-betul puncak kejayaan bahasa Arab itu dulu ya. Nah, seperti itu. Sehingga itu yang dijadikan acuan ya. Nah, tadi Quran, hadis, kemudian syair. Kalau seandainya ya ternyata kaidah nahwu ada yang bertabrakan dengan 3 ini, maka yang dikalahkan yang mana, Mbak? Yang nahwunya gitu, Mbak. Gitu. Iya, makanya dulu ketika anak belajar, mungkin kalau kita seringnya ini ya, ngambil dalilnya dari apa? Dari Alfiyah lah. Nah, itu udah mantep ya, Alfiyah Ibnu Malik gitu kan. Ngambil dalilnya dari situ ya, atau dari Jurumiyah, Mutamimah gitu. Tapi sebetulnya ada yang lebih tinggi lagi dari itu, Pak. Yaitu mengambil dalilnya dari apa? Dari 3 ini, Pak. Dari Al-Qur'an, hadis, ataupun syair jahiliyah. Ketika menyebutkan mim ba'du, ternyata setiap min memang betul ya, harfu jar berarti setelahnya majrur, tapi ternyata enggak mesti. Dalilnya apa? Yaitu ada mim ba'du kan. Kemudian juga dalam beberapa kasus yang sampai-sampai sebagian imam ya, ada versi mengatakan Abu Amr ya, bacaan Abu Amr, ada sebagian mengatakan Ibnu Amir. Itu sampai dihina bacaannya, Mbak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kaidah itu ulama Basrah diantaranya gitu kan dulu. Ini kok fi'il fa'il maf'ulun bi kok nggak sesuai gitu kan, ataupun yang jumlah mufidah yang lain kok nggak ngikutin nahwu gitu. Padahal aturannya kan begini. Nah, maka banyak para ulama yang angkat bicara terkait dengan ini ya. Jangan pernah nahwu itu menghukumi cara baca Al-Qur'an. Kebalik itu. Kenapa kebalik? Karena Al-Qur'an itu kan sudah mutawatir. Qiraah sab'ah itu kan udah jelas mutawatirnya. Tidak ada yang menyelisih, dan bahkan sekarang qiraah 10 pun sama mutawatir. Sehingga bagaimanapun bacaannya, bagaimanapun bentuknya, maka itulah yang jadi dalil terkait dengan bahasa Arab itu. Artinya jangan dibalik, jangan nahwu untuk menghukumi Al-Quran, tapi Al-Quran yang jadikan untuk apa? Acuan nahwu. Karena munculnya ilmu nahwu juga sorok kan dari mana? Dari Al-Quran kan ya Mbak. Tiba-tiba dibalik ya salah. Cuman memang karena yang paling banyak samanya dengan bahasa Arab itu ya bacaan Imam Hafs gitu ya Mbak ya. Nah, maka itu yang dikatakan lebih mudah gitu. Karena sudah biasa dengar gitu kan, sudah biasa baca seperti itu ya. Sehingga lebih mudah baca dari Hafs. Tapi apakah yang lain terus salah ya kan enggak. Yang lain tetap betul ya. Nah, hanya saja ya ada aturan mainnya gitu kan. Nah, bagaimana aturan-aturannya seperti itu. Ya. Baik Mbak, mungkin sementara sampai ini dulu ternyata. Ya karena kebetulan sudah habis bab juga. Yang intinya kita membaca Al-Quran wajib sesuai dengan aturan ya periwayatan seperti itu ya. Tidak boleh apa berijtihad cara bacanya. Tidak boleh apa kias gitu ya. Tetap mengutamakan apa talaqi dan musyafah. Ya seperti itu Mbak mungkin. Rasa sudah 30 menit lebih. Ya, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, Mbak. Besok mau lanjut yang ini lagi atau mau itu kira-kira Insya Allah, malam?
lanjut ini dulu, Ustaz. Yang ini dulu boleh. Kalau yang apa namanya, yang hafalan belum sempat ya udah nggak apa-apa, berarti kita lanjut ini ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum.